Oke, untuk manfaatnya ya. Jadi dalam kepramukaan juga mereka kan ada namanya dasa dharma ataupun kesatria, itu yang terkait dengan janji-janji mereka yang bisa diterapkan ke seharian mereka. Jadi manfaat untuk anak-anak, jadi bisa merubah karakter mereka ataupun membuat kebiasaan yang baik bagi mereka agar bisa diterapkan di kehidupannya masing-masing. Jadi pembentukan karakter, juga pembentukan jiwa kepemimpinan, kerjasama dan sebagainya ada di pramuka. Untuk sekolah ini sendiri, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan dalam ekstrakurikuler? Nah, kalau pramuka itu dia, saya ini sebelumnya sebagai ketua gusukannya ya, pembinanya lain lagi. Namun yang setelah saya lihat selama ini kegiatannya mereka ada di ruangan juga terkait dengan teori terlebih dahulu. Kemudian mereka akan menerapkan teori itu ataupun mempraktikkan kembali apa yang telah dipelajari di lapangan. Dan di lapangan juga selain mereka praktik tentang materi yang telah dipelajari, juga mereka ada bermain gamesnya juga. Yel-yel, biasalah kalau untuk anak SD kan umumnya banyak permainan. Untuk sekolah ini sendiri, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan dalam ekstrakurikuler? Nah, kalau pramuka itu dia, saya ini sebelumnya sebagai ketua gusukannya ya, pembinanya lain lagi. Namun yang setelah saya lihat selama ini kegiatannya mereka ada di ruangan juga terkait dengan teori terlebih dahulu. Kemudian mereka akan menerapkan teori itu ataupun mempraktikkan kembali apa yang telah dipelajari di lapangan. Dan di lapangan juga selain mereka praktik tentang materi yang telah dipelajari, juga mereka ada bermain gamesnya juga. Yel-yel, biasalah kalau untuk anak SD kan umumnya pada permainan. Ada sebagian sekolah yang mewajibkan pramuka di sekolah ini. Bagaimana sebenarnya? Nah, kita juga itu sebenarnya bukan sekolahnya yang mewajibkan, pemerintah yang mewajibkan. Kemudian pada saat beberapa tahun yang lalu ada perubahan, makanya tidak lagi wajib. Nah, berdasarkan hal itu, tapi tetap sekolah ini mewajibkan adanya pramuka di sekolah ini. Apakah semua siswa yang wajib mengikuti? Wajib mengikuti semuanya, karena itu dari memang sekolahnya yang mewajibkan, jadi semua siswanya wajib pramuka. Bagaimana para perempuan dalam mendukung kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini? Nah, alhamdulillah respon mereka bagus dari beberapa kegiatan yang pernah kita lakukan di luar sekolah ini. Ada seperti camping, misalnya Simbol Langit, orang tua mereka antusias karena terkait juga mengasah mental mereka di alam, bagaimana pengenalan alam di sana. Juga ada beberapa kali dibuat di sini itu seperti persami. Nah, itu juga tanggapan orang tuanya bagus. Seberapa sering pertemuan atau latihan ini dilakukan? Kalau di sekolah ini untuk ekstrakurikuler, apapun ekstrakurikulernya itu diadakan di hari Sabtu, jadi seminggu sekali. Namun apabila ada perlombaan, nah itu kita kondisikan kembali, juga harus koordinasi dengan orang tua bahwasanya bisa jadi seminggu itu ada beberapa kali kalau ada perlombaan. Karena tadi kan juga seperti kadang kala ada siswa yang mungkin tidak suka ikut pramuka, itu membuat disiplinnya kurang. Bagaimana nih cara Bapak mengatasi siswa yang kurang disiplin dalam kegiatan pramuka? Nah, jadi kita juga melakukan pendekatan baik di dalam pembelajaran maupun di luar. Jadi apabila dia ada kendala dalam ataupun kurangnya minat mereka dalam di pramuka, kita harus tahu dulu sebab mereka tidak menyukai minatnya ataupun minat di pramuka apa dulu. Jadi dia ada interaksi di dalam maupun di luar pembelajaran. Dan memang juga tidak semua anak yang menyukai pramuka itu pasti. Tapi kita bagaimana caranya supaya mereka tertarik, salah satunya dengan game, ini kemudian permainan yang bersifat kelompok. Untuk siswa sendiri, ini apa manfaat? Bagi siswanya itu seperti yang saya bilang tadi, sebagai pembentukan karakter mereka, kemudian juga untuk menanamkan jiwa kepemimpinan, juga mengasah kejujuran, menjadi kerjasama, kreatif, terampil, dan ceria. Untuk kendala sendiri apa? Beristirahat? Ya bentar ya. Nah, kendalanya itu baik daripada guru juga maupun siswa juga itu. Nah, jadi kadang kendalanya itu karena kan dia ini kita juga ada kelas 1, permukaan 1, 2, 3, 4 kami buat di formasi
siaga. Kemudian juga yang kelas itu kan istilahnya peralihan dari TK ke SD, jadi mereka juga istilahnya masih banyak bermainnya ketika berbaris juga tidak tepat waktu gitu. Istilahnya ketika kita baris mereka masih lari sana kemari, karena disiplin mereka juga punya kendala.